adalah dosen Universitas Samawa yang akan menyampaikan materi tentang pendidikan sebagai sarana penguat adab, edab, dan berbahasa Samawa. Kemudian pembicara kita yang ketiga, yakni Bapak Dr. Burhan Ali. Beliau adalah Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram, yang akan menyampaikan materi tentang bagaimana konsep falsafah dan adab berbahasa dalam Piranti dan Samawa. Pembicara yang keempat nanti Bapak Mufti Johari akan berbicara tentang adab dan edab tanah Samawa. Kemudian pembicara yang kelima itu adalah Bapak Roy Mahendra. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita simak paparan secara akademis dengan saksama dari bapak-bapak pemateri kita ini, dan kita memberikan argumen kita secara akademis sehingga menghasilkan satu rekomendasi yang sistematis dan akademis. Aplaus untuk kita semua. Kesempatan pertama, izinkan saya Bapak Prof. Bin Samsudin untuk memberikan kesempatan kepada pemateri yang pertama, kepada Ayahanda Profesor Dr. Mahsud NS. Kepada beliau disilakan. Sebelum ke Prof, jadi teman-teman, untuk makalah semua yang ada ditampilkan makalah pembicara itu semua bisa di-scan, di bawah itu ada barcode-nya. Semua makalah ada, tinggal di-scan. Kemudian seluruh acara ini live, seluruh orang menyaksikan. Live itu di Gelora TV Sumbawa itu live itu acaranya dari awal. Jadi kalau menonton lagi ada live di Facebook dan di YouTube dan di Instagram. Kemudian untuk makalah lengkap ada di bawah barcode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan banggakan Prof. Bin Samsudin, Bapak-bapak dan pengurus pendanaan yang saya bekerja sama dengan untuk yang mana lainnya. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan perspektif linguistik dalam memandang siapa sih manusia Sumbawa. Saya menggunakan tanah bahasa. Maka persoalan yang muncul pada kita, mengapa bahasa? Apakah dapat bahasa memotret manusia Sumbawa itu? Satu-satunya kemampuan alamiah dan perangkat utama yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa pada manusia untuk mengemban amanah keharibaan di dunia ini adalah bahasa. Melalui kemampuan berbahasa yang tentunya kalau kita membuka surat Al-Baqarah ayat 30 itu dialog penciptaan manusia pertama. Ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, lalu para malaikat bertanya, mengapa mau menciptakan makhluk yang nanti hanya membuat kerusakan dan bertumpah darah di muka bumi ini? Dan Allah menjawab, sesungguhnya akulah yang lebih tahu tentang apa ya daripada apa yang kamu ketahui. Lalu di situ Adam diberitahu, diajari nama-nama benda-benda yang ada di alam. Yang menarik di sini, pengajaran tentang nama-nama itu pasti berhubungan dengan bahasa. Lalu tentang alam. Alam adalah objek ilmu. Sehingga dari dua poin utama ini, bahasa dan alam sebagai objek ilmu, yang melahirkan teori-teori yang memberikan pengetahuan pada kita tentang bagaimana hidup bersama alam ini. Maka saya melihat bahwa bahasa itu adalah penanda utama manusia. Bahasa itu pertama kali diajarkan oleh Allah pada manusia. Jadi dengan dialog ini sebenarnya memberitahu kepada kita tidak ada satupun makhluk, termasuk bahasa, yang adalah makhluk yang bukan ciptaan Tuhan.
bahwa lalu berkembang kemudian bahasa manusia dari yang sederhana lalu menjadi kompleks seperti sekarang, lalu muncul 6.000 bahasa yang ada di dunia itu adalah proses perjalanan sejarah dari manusia. Faktor geografi mempengaruhi pembentukan bahasa. Faktor politis mempengaruhi pembentukan bahasa. Oleh karena itu, bahasa adalah perangkat utama yang menentukan keberadaan manusia. Bahasa menjadi unsur dan sekaligus bentuk budaya. Dia memadahi budaya itu sendiri. Sebagai wadah budaya, kita dapat menelusuri apa-apa saja yang ada dalam bahasa itu. Bahasa merengkap peristiwa apa saja yang pernah dialami dan dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Parson menyebutkan bahwa ada 4 unsur sebenarnya yang paling penting yang membentuk sistem tingkah laku atau perilaku manusia. Ada sistem budaya, pemikiran orang, lalu sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem tingkah laku. Sistem budaya adalah sistem abstrak, pikiran orang, pengetahuan orang. Segala aktivitas pengetahuan manusia yang lahir terhadap reaksi manusia terhadap lingkungan itu adalah budaya. Jadi jangan heran, makanya benar kalau Prof. Dendri mengatakan budaya satu yang budaya itu kata kerja, dia bergerak, berubah. Karena itu salah satu cara manusia untuk menghadapi tantangan hidupnya. Sistem budaya adalah sesuatu yang abstrak. Lalu di bawahnya ada sistem sosial. Sistem budaya yang mempengaruhi sistem sosial. Misalnya ini, cara pandang kita terhadap hakikat hubungan kita pada manusia. Misalnya kita memberikan penghargaan bahwa orang yang lebih tua, lebih senior dari kita harus kita hargai. Itu akan mempengaruhi sistem sosial kita. Bagaimana kita berperilaku nanti akan kelihatan di perilaku kita. Perilaku itu ada 2 wujudnya, perilaku verbal dan non-verbal. Non-verbal ya misalnya kalau kita lewat di tempat orang tua lalu berbadan, lalu kita mengatakan tabe, itu bahasa. Maka 2 perilaku itu, verbal non-verbal ini adalah wujud dari sistem nilai budaya yang mempengaruhi sistem sosial kita, sekaligus mempengaruhi sistem kepribadian kita, lalu akan muncul pada tingkah laku kita. Jadi sistem tingkah laku adalah satu yang sangat abstrak, yang paling konkret. Lewat sistem tingkah laku itulah kita akan mengetahui sistem budaya terhadap manusia. Nah, oleh karena bahasa merupakan salah satu sistem budaya, merupakan perilaku yang pengaruh dari sistem budaya, maka lewat perilaku bahasa itu kita bisa mengetahui sistem budaya yang dimiliki oleh satu masyarakat. Saya kira ini bisa dibaca nanti. Saya akan langsung kena waktu yang sangat pendek. Saya ingin mengatakan bahwa jadi bahasa manusia itu merekam budaya kita. Ada satu penelitian kemarin ketika mahasiswa saya di Pasca Udap, mereka melakukan penelitian tentang kemampuan memproduksi jenis teks tertentu. Ketika dilihat pada piranti kebahasaannya, penggunaan konjungsi intera kalimat berupa dan itu yang paling banyak digunakan, tapi yang atau tetapi tidak ada. Itu kan menggambarkan bahwa anak-anak kita itu hanya mampu menggabungkan sesuatu, tapi tidak berpikir alternatif. Manakala dia tidak mampu menguasai kata atau dengan tempat, dia tidak punya alternatif. Makanya kalau pikir satu lurus saja. Dan itu tergambar pada jenis-jenis teks yang diproduksi oleh dongeng-dongeng lokal, termasuk di Sumbawa Barat. Kemarin ada mahasiswa S2 yang saya minta untuk meneliti struktur teks yang digunakan untuk bercerita dongeng-dongeng. Ternyata ada satu struktur yang digunakan, struktur naratif. Struktur naratif itu ada pengenalan masalah, pemecahan masalah. Tapi ketika ada struktur lain, misalnya eksemplo, ada pengenalan, insiden, lalu ada itu
interpretasi atau anekdot, ada pengenalan, kemudian ada krisis, ada reaksi. Kita pernah. Artinya orang-orang Indonesia, khususnya di Sumbawa ini, hanya mampu berpikir satu struktur berpikir, satu alur. Ada pengenalan, lalu peristiwa yang memuncak, bisa konflik dan penyelesaian. Maka jangan heran film Indonesia itu selalu berkelahi, nanti lama-lama makan rame-rame. Kan itu modelnya. Nah, kembali ke sini. Masalah bahasa, dan tidak semua unsur bahasa mencerminkan cara berpikir orang. Jangan dikira kata-kata gramatika dalam tetapi tidak punya makna, itu ada. Semua unsur bahasa itu punya sendiri. Nah, mari kita lihat. Saya akan mencoba menelaah konsep menjejaki orang Sumbawa ini dari dua unsur yang membentuk cara pandang manusia, unsur universal, yaitu bagaimana manusia memandang hakikat hubungannya adalah keberadaannya dalam dimensi waktu. Kemudian kedua, bagaimana manusia memandang hakikat hubungannya dalam sesama manusia. Ada dua bukti, evidensi yang akan saya gunakan. Pertama, penanda waktu. Bahasa Sumbawa sangat unik, termasuk variannya bahasa Sumbawa dialek tadi, uang, jadi dan sebagainya itu. Bahwa ternyata dalam semua tuturan bahasa Sumbawa yang memiliki kata kerja, tindakan atau perbuatan, pasti harus menghadirkan penanda waktu. Dan penanda waktu yang hadir itu hanya ada tiga orientasi: masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Masa lampau ditandai dengan penggunaan pembuka, kemudian sekarang bentuk, kemudian yang akan datang iya atau nah, itu varian di KSP. Tidak ada satu tuturan dalam bahasa Sumbawa yang mengandung unsur tindakan yang tidak memiliki penanda waktu. Jadi saya tidak dapat mengatakan Bina, Bali, Balikpapan, tidak bisa. Kapan kalian itu? Atau kumangan? Aku kumangan. Tidak akan ada seperti pasti aku mentu kumangan, atau aku sedang makan. Ya kumangan, atau aku kakumangan. Selalu ada penanda waktu itu. Yang menarik ya, penanda waktu dalam struktur sintaksis alamiah bahasa Sumbawa, dia selalu dikedepankan, selalu di depan. Dan teori linguistik mengatakan strategi pengedepanan itu dilakukan penonjolan, pengutamaan itu dilakukan melalui dua cara dalam ilmu bahasa. Yang kita sebut dengan strategi linguistik. Bisa dengan cara urut-urutan dalam struktur sintaktisnya. Kalau dia di depan berarti dia ditonjolkan. Atau dengan penggunaan konjungsi penonjolan, misalnya kata oleh. Dia dibeli baju oleh ibunya, bagian tekankan oleh peran pelakunya. Nah, itu dengan menggunakan konjungsi seperti itu. Tapi yang paling menarik itu adalah salah satunya dengan pengedepanan. Coba kita lihat struktur bahasa Sumbawa. Kaku pina bali keban. Nah, mungkin ku pina bali tidak ada itu dalam sesuatu. Pasti kaku pina, telah saya membuat rumah di rumah. Mentu kumangan untuk ku mentu mangan, tidak akan ada tutur seperti itu. Atau ku ya pina bali tidak kan mesti ya ku pina bali. Jadi begitu pentingnya dimensi waktu selalu dikedepankan. Nah, persoalannya waktu yang bagaimana yang dipentingkan oleh masyarakat Sumbawa itu ada waktu yang tiga: masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Kalau kita bicara letak kronologis peristiwa itu, kapan terjadi pada saat dituturkan. Jadi kalau saya tuturkan sekarang kapan peristiwa yang saya lakukan itu terjadi, maka yang menarik di sini ialah orang Sumbawa itu mengenal masa lampau dan masa mendatang. Dilihat dari masa kini hanya bersampai pada bilangan 4. Padahal bilangan bahasa Sumbawa kan 1, 2, 10, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 11, 12, 14, sampai 20. Setelah 21, 20 tambah 1. Setelah 22, 20 tambah 2, 22, 20 saya. Kalau bahasa Bima kan sampai 10 bilangan pokoknya. 10 saica, 10 tambah 1, 11, 10, 2. Masuk ke Jawa, 30 bilangan pokoknya itu bagi Papua tanggal 5, terus bergerak lebih kompleksnya, tapi saya tidak bicarakan itu.
yang menarik. Sampai bilang 4 yang lampau itu ada kata saperap atau perap kemarin 1 hari yang lalu. Kemudian 2 hari yang lalu sapuan puan itu dari kata 2. Ada akhiran an sah, awalan sah plus akhiran an tambah kata anok hari. Sapuan anok. Kemudian 3 hari telun, harus jadi kan telun. Kalau dari bang telun. Kalau Sumbawa telin. Saya pakai dialek Sumba besar saja. Ini jadi masalah kita nanti terakhir sampai catatan. Bisa telin anok. 4 sapatan 4 hari yang lampau. Tidak ada asal mana nano. Jadi ada kaidahnya sportif saat yang plus itu maka menghasilkan konstruksi masa lampau sampai 4 hari. Begitu pula yang ke depan. Ke depan itu nawan. Lalu yang menggunakan akhiran an sama-sama mulai hitungan 2 ke belakang 2 ke depan itu menggunakan asik ibuhan. Akhiran an digunakan tuh fuan 2 hari akan datang. Telin dari teluan telin. Lalu 4 an tidak ada 5. Nah, ternyata angka 4 ini kalau kita lihat dari terminologi kekerabatan, saya ambil dari ego, dari saya. Kalau 1 generasi ke belakang saya ada ibu bapak saya, kemudian 2 generasi di atas saya, belakang saya ada tapin, lalu ada kepala itu sudah yang tidak jelas. Begitu pula ke depan dari ego itu ada anak saya, bapak saya, kemudian papu saya, lalu anak saya. Setelah itu sudah baik gunakan teknologi. Artinya di sini ada gambaran bahwa orang Sumbawa suka sekali dengan angka 4 itu dengan 4. Begitu pula dalam dunia pertanian. Ikatan yang terbesar terdiri dari 4 pah seputus. Sepa 2 pah 3 pah seputus. Kenapa ada 5? Kok tidak 5, tidak 3, 3, 2 kan gitu. Ada korelasi sesuatu yang kebetulan. Bahasa telah membentuk struktur berpikir orang Sumbawa. Nah, dilihat dalam konteks keberadaan tadi dalam linier, maka angka 4 ke belakang, 4 ke depan itu sesuatu yang dekat dilihat dari samping. Sehingga saya bisa berkesimpulan bahwa orang Sumbawa itu memiliki orientasi ke masa lampau yang lebih dekat dengan masa sekarang dan masa depan yang lebih dekat dengan masa kini. Lalu apa implikasi kulturalnya, perilaku budayanya di situ? Nah, orientasi budaya yang memandang masa lampau yang lebih dekat pada masa kini ada kecenderungan, saya katakan kecenderungan. Orang Sumbawa itu di kelas sejarah. Kita lihat ada kerajaan-kerajaan dulu, ada Buser, ada Kaliwang, tadi yang ada bala-balanya yang sini itu pun tidak terawat dengan baik. Beda dengan di Jawa, ya sampai ke Bolong, kalau Jogja dirawat dengan baik. Karena mereka mau memandang masa lampau mereka lebih jauh dari masa kini. Akibat lebih lanjut, kalau kita kaitkan lampau dengan senioritas, maka orang Sumbawa itu begitu pede, dia jarang mau belajar dari pengalaman yang sudah lalu, sehingga ada kecenderungan melakukan kesalahan bersama yang selalu berulang-ulang. Dia begitu percaya diri yang ada perlu orang senior saya jalan sendiri. Mungkin itu yang nerabas itu istilahnya melanggar itu melanggar. Jadi dia begitu pede. Makanya orang Sumbawa secara individual dia sukses duluan. Robin itu orang sukses. Saya tidak menyebut diri saya sendiri meskipun saya sukses. Iya. Cenderung melakukan hal yang sama yang berulang-ulang, misalnya yang saya bertemu. Kemudian yang ke depan, orang Sumbawa itu jarang melakukan perencanaan yang jelas. Mau yang cepat itu dia yang kita hasilnya. Makanya petani Sumbawa itu kalau sudah dapat 1 kali panen, dia sudah bikin rumput jongkal panjang dari mulut. Dia
suka menerobos. Dia mau saya katakan malas dalam tanda kutip. Itu akan terlihat misalnya bagaimana mereka orang Sumbawa mengalokasikan waktu dalam sehari semalam. Orang hidup itu hanya 24 jam perputaran kembali kan. Kalau kita lihat terminologi yang menggambarkan pemanfaatan waktu, maka kita hanya menemukan waktu-waktu seperti ini. Ada rawi atau raki yang tidak ada waktunya, ada rai, ada petang, ada maghrib. Itu untuk menandai kata yang sama. Ada banyak kata yang digunakan untuk menandai malam itu. Ada rawi atau rani, kemudian rai, jerewe, juga petang, petang, rawi, kemudian maghrib. Menurut teori bahasa yang saya pelajari, ketika satu makna memiliki banyak bentuk yang digunakan untuk mengekspresikan makna itu, maka ada salah satu yang asli. Sedangkan yang lain adalah hasil inovasi eksternal. Maghrib pasti pengaruh bahasa Arab pada saat Islam masuk. Kemudian petang Jawa. Yang asli kita tuh rawi atau rai. Itu asli. Dan saya merekonstruksinya dengan bentuk rai, ras bawahnya. Kemudian ada jaga. Subuh pasti jaga yang asli, subuh pasti pinjaman dari bahasa Arab. Kemudian zuhur itu bahasa Arab. Asar, isya juga. Coba kita bayangkan dalam waktu kehidupan 24 jam, katakan malam kita tidur, selama kita tidur anak waktu apa? Ya Allah itu jelas ada jam burung dan sebagainya, ada banyak proses waktu di dalam. Artinya mereka memang kehidupan aktivitas sehari-hari kita dengan bagi waktu seperti itu. Nah, coba kita bandingkan campurnya orang Sumbawa dengan orang Jawa beda. Kalau orang Jawa itu tinggi dia, jadi kalau baca nih sambil berdiri orang Jawa tidak boleh tekun dia begini. Serius kita mata-matanya dirapikan, kita tidak. Mohon maaf Pak Prof, mungkin bisa dipercepat. Saya percepat bagus. Memang berat ya. Saya akan tanya di konsep yang kedua, konsep hubungan manusia versus manusia. Saya melihat bagaimana hati, kata hati dalam bahasa Sumbawa. Ini kembali lagi salah satu strategi topikalisasi di dalam ilmu bahasa adalah semakin banyak bentuk itu digunakan membangun struktur baru, maka dia lebih ditonjolkan, lebih dipentingkan. Ada sekian puluh kosakata bentukan baru bahasa Sumbawa yang menggunakan kata hati. Misalnya ada sakitati, ingati, buati, ranati, kuliati, kerasati, polakati, noroati, rangati, ada bahasa Indonesia. Dan ada, jadi jangan heran kalau ada kata bahasa daerah tidak punya dalam bahasa Indonesia. Tak usah dicari, jangan dipaksa. Karena apa yang ada cara manusia mempersepsikan tentang dunia. Beda bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dan sifatnya bahasa Indonesia dan bahasa Sumbawa, dan itu kekhasan bahasa. Tinggi kekhasan, lalu jangan diminta dipaksakan, tidak boleh. Nah, ada rasati, nasa plus hati, kemudian basayati, sate itu sayati, bisa sate, sayati. Dari satu lagi menyatukan, pusatnya berarti menyatukan hatinya. Itulah orang begini. Nah, dari ada jalan ate, roate, ada banyak ini. Itu lagi. Coba tidak pada dan bahasa lain. Ini seperti ini. Nah, yang terakhir saya ingin katakan bahwa orang Sumbawa ini saking hati itu sesuatu yang ditonjolkan, dipentingkan, maka orang Sumbawa mempersonifikasikan hati ini sebagai manusia. Jadi dia adalah manusia hati itu. Coba kita lihat kawas ini. Nanti pelajar yang siapa yang bisa belajar sama manusia? Tapi manusia itu dipersonifikasikan manusia betul-betul hidup bergerak itu manusia sendiri. Berarti pelajar WAB memang Nabila buatnya pola kuling desa daun kan gitu. Nah, kemudian kehendak hati juga akan menjadi takaran apapun yang akan diterjang oleh orang Sumbawa. Kamu begitu nanti gasa-gasan
saran. Nah ini berbab desa tak. Putulan marailit bergelombang-gelombang. Tapi bawa asar juga lama karena keinginan. Kalau hati sudah berdetak, tidak ada gelombang itu. Yang ada satu jalan yang rata. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau menurut orang nyaman rasanya hati yang berjalan. Nah yang jangan dipaksakan nilai yang sudah dikenal sesuai kondisi dari lingkungannya. Itu kan reaksi manusia terhadap lingkungannya dengan mengolah akar budinya muncullah strategi seperti itu. Yang bisa kita lakukan pada budaya itu adalah mempertahankan yang memang cocok dengan lingkungannya, kemudian kita aktualisasi nilai itu. Misalnya Basiru itu bukan karena apa? Dulu orang Sumbawa itu memiliki lahan yang luas, tidak mungkin dia kerjakan sendiri karena musimnya akan berakhir. Lalu mereka berpikiran itulah Basiru. Sekarang lahan pemilikan sudah makin sempit, tidak ada kesulitan. Nah, sekarang bagaimana mengaktualkan Basiru itu pada tatanan pilihan lain? Jadi jangan dipaksakan harus tuh pegawai itu sepenuh mata-mata lalu Basiru itu tidak masuk akal. Kita yang tahu kita. Baik. Nah, masih banyak belum menit. Saya ingin mengambil satu studi tentang kalau sudah bicara dengan Pak Puri ini, tapi murid saya menurutkan saya. Jadi dia ahli perbandingan bahasa juga. Jadi Pak Puri ini saya bimbing di JNS, dia lulusnya dari 1 sampai 3 mulai dia. Dia bagus, pintar. Nanti jadi saya yakin dia akan menjelaskan lebih dari gurunya. Nah, saya teruskan. Coba lihat ini. Dengan Amerika, Indonesia tinggi kita kebahagiaannya. Sementara Amerika rendah. Padahal uang orang Amerika tinggi punya mobil, punya banyak. Ternyata takaran orang Indonesia itu hati. Biar segudang materialnya kalau tidak mau ketenangan hati tidak akan bahagia. Yang merusak Sumbawa itu bukan manajemen. Main tipis, kemudian tuh jadi main tipis. Saya dulu meneliti soal budaya, sampai situ mulai merusak tatanan itu. Kemudian ada yayasan anak korigi, suruh buat proposal orang, dikasih uang, ada uang lagi. Di situ dunia material muncul. Saat itulah kita mulai rusak sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana membangun budaya baru dengan situasi seperti ini. Jangan paksakan yang akan bisa, beda kondisinya. Nah, terakhir saya ingin katakan, karena budaya itu ada dalam bahasa. Jadi kalau kita mau memelihara budaya kita, bahasa dipelihara. Sumbawa ini enggak. Tadi malam saya cerita sama ini beliau. Kanda saya ini agak Jawa. Ada bahasa Kalimantan saja. Ungkapan-ungkapan itu. Ini ada perbedaan dialektan. Saya meneliti ini 30 tahun, 36 bulan dan saya bisa analisis di Jerman ini. Ini saya profesor Koper. Itu namanya Perkasi Soplos. Bapak itu lihat begitu bertanya di Soplos di bagian barat. Dan ada 3 kedapatan di situ. Datu Serang, Datu Jerewe, Datu Kalimantan ini daerah keturunan. Pasti ada membentuk bagian sendiri ya. Baik, Prof. Sudah waktunya habis, Prof. Ada banyak elaborasi kan? Coba lihat ini ya. Sudah minta lagi 5 menit. Ya, Pak ya. Di bagian barat ada kejadian kecil. Yang nampaknya para raja kecil itu dia ingin berbeda. Saya jadi raja harus punya identitas sendiri. Dan yang paling gampang untuk menjelaskan identitas adalah bahasa. Dan mau membentuk kata baru capek. Lebih baik saya ubah kata-kata yang sudah ada. Makanya ini akan muncul varian-varian seperti ini. Misalnya di Jerewe tipis, tipis dari waktu. Tipis sudah besar, tipis kalau di pengutusan. Pedus dari waktu. Jadi semua vokal tinggi yang berakhir dengan TSR pada dialek Jerewe digunakan I, maka akan menjadi U dari waktu, jadi E di semua besar, lalu menjadi suara vokal yang ada di itu. Itu teratur perubahannya. Nah sekarang ada 4 varian ini mau diapakan? Karena satu-satunya jalur pemeliharaan bahasa yang lebih terukur, terencana, terarah adalah jalur pendidikan. Kalau mau jalur pendidikan harus ada standarisasi. Di Sumbawa sekarang sudah pecah etnis ini atas 2 pusat kekuasaan,
KSP sebuah besar. Nanti saya akan jawab Pak. Semua sudah dari kepala saya ini. Oh nanti saya jawab. Saya akan jelaskan dengan sangat bagus nanti. Approach dulu itu Bapak Profesor. Mohon maaf, Presiden juga beri saya rekomendasi untuk Badan Bahasa. Belum ada orang muda jadi pejabat eselon 1, ada sekali Pak Masun. Kalau Republik ini Republik Bahasa, dengan wilayahnya setiap provinsi ada kantor Badan Bahasa, saya adalah Presiden Bahasa. Luar biasa dari Pak Masun. Jadi ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa paparan yang disampaikan oleh beliau itu sangat menarik dan ini menjadi sangat relevan dengan tulisan yang pernah disampaikan oleh Bapak Eko Musa tentang konsep hati dalam menjalankan falsafah adab dalam kata sama. Dan beliau sudah publikasikan di jurnal internasional. Ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua dalam mempublikasikan dan karya-karya tentang nilai ini di internasional. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Suhardi. Mohon Pak Doktor untuk bisa memaparkan yang intisarinya, karena pada sesi ini kita ingin menyampaikan intisari Bapak. Ya, terima kasih Pak. Kami persilakan. Dokter. Ya, saya satu slide saja. Tampilkan khusus yang di bagangnya saja. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Ini sebenarnya identitas kita, dengan Bapak kita diajak Pangkatokata, mau Pangkatokata sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita hajatkan ya tercapai intinya. Apa di kesenapat paling ayah anda Prof. Maksud akan sulit diperkuat lalu oleh jalur pendidikan. Makanya tema yang saya angkat adalah pendidikan sebagai wadah penguat adab berbahasa personal. Coba lihat di badan ya. Karena tadi Prof berdiri, saya percaya juga belum berdiri. Ya. Oke, kita fokus di slide ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Maksud ya perlu kita perkuat. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah salah satu upaya untuk memperkuat minum bahasa kita terus mengatakan itu baru ya bahasa Ingena itu boleh anak dari kita. Jadi suatu konsep dari saya bangun pendidikan yang sedang saya tawarkan masih terkasa menurut saya. Jadi penuh penanda-penanda kesantunan berbahasa terus semawa. Misal beritabe, tipasila, ngirim dulu, banyak sekali. Tapi menurut cara dan tujuan bagus nampak pengaruh dari kita bisa diajarkan pada anak dan kita, maka salah satunya saya mengembangkan sebuah model pendidikan karakter Balong Bakalako. Jadi semua nilai kalangis yang disaring itu semua, yang disaring menjadi nilai inti, maka simpulnya ada di Balong Bakalako. Nonda 7 tahu lami ke Balong tapi nongka Bakalako. Sehingga saya membuat konsep pendidikan karakter Balong Bakalako. Ya. Ini nilai kearifan lokal tahu semawa. Saya fokuskan di sekolah. Jadi ini sudah ada peraturan Bupati 33 tahun 2021. Tapi belum Pak beliau juga yang menantang kami sebenarnya. Silakan Pemda sudah punya Pergub 33 tahun 2021 tentang pendidikan karakter. Saya mengamati di sekolah-sekolah hanya ada Sabtu budaya, dan saya belum melihat gambaran jelas seperti apa Sabtu budaya, nilai karakter apa yang dibangun, bagaimana cara diukur, itu belum tidak tergambar kalau menurut saya, hemat saya. Sehingga saya coba
sebuah konsep balong bakalako. Miluk supaya anak didik kita menjadi tahu balong bakalako. Maka ada 4 fokus di dalam perbuk itu. Yaitu pertama, karakter terhadap Tuhan, takut kodele. Kanila buatannya. Yang kedua, karakter terhadap diri sendiri. Sabalong nanti taliku, sabalong karante. Saya adim saya hati. Tadi disampaikan untuk maksudnya. Sungguh arti ada sekian banyak dibahas dan itu diibaratkan sebagai manusia. Nah, jadi karakter terhadap diri sendiri seperti itu. Yang ketiga, karakter terhadap sesama, konsep saling kita itu semua hanya toh disebut tapi minum cara diimplementasikan. Maka pendidikan salah satu cara sebagai wadah untuk memperkuat nilai itu. Yang ketiga adalah hablum minal alam. Sudah dibahas pada sesi yang sebelumnya. Saling satingi bukan berarti harus saling satingi hanya sesama manusia, tapi minum itu saling satingi ke alam. Nah, konsep-konsep ini yang harus kita turunkan, kita internalisasikan, kita aplikasikan dalam sebuah konsep model pembelajaran yang coba saya tawarkan. Tapi ini masih dalam saya. Belum pernah saya bahas dengan siapapun, ya. Tetapi ini baru dalam saya. Nah, nilai balong bakalako kita akan tarik dari 4 karakter yang ada di buku itu. Termasuk ini nilai yang menjadi talanis atau sama. Nah, sehingga kalau kita mengacu ke kurikulum kurikulum Merdeka, maka di sana ada profil pelajar Pancasila. Saya ingin memperkuat, kita bangun saja profil tahu semawa balong bakalako. Kita rumuskan bersama-sama punya atau balong bakalako atau semawata. Ya nanti 4 hal tak lamin menurut saya. Kalau menurut saya 4 hal ini ketika sudah 4 ini dipenuhi, maka dia pasti balong bakalako. Itu. Seterusnya, maka nilai-nilai ini akan kita integrasikan ke dalam kurikulum, kita perkuat melalui satu budaya dan lain kegiatan ekstrakurikulernya. Dan ini kita evaluasi secara terus-menerus. Ya, kita jalankan, ya, semua mata pelajaran kita bisa internalisasikan semua, kita jalankan. Lalu warga sekolah kita bangun aspirasinya, bagaimana supaya ini menjadi hajat bersama warga sekolah. Bukan saja kepala sekolah, tetapi semua, ya, di sini walaupun dengan model kepala sekolah dan guru, maka semua konsep-konsep ini itulah yang harus kita implementasikan. Sehingga kepala sekolah dan guru harus menjadi teladan, menjadi pendidik, pengayom, pembimbing dan lain sebagainya. Ini harus dievaluasi secara terus-menerus di setiap saat, sehingga berlangsung sepanjang waktu, ya. Maka inilah yang butuh kita desain dalam proses pembelajaran. Sehingga model ini, menurut hemat saya, kita akan bisa memperkuat nilai-nilai kesemaan kita melalui sektor pendidikan. Walaupun di depannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden tadi, bahwa dari pusat pendidikan tidak bisa kita abaikan. Masyarakat, sekolah, keluarga. Maka nanti kita akan bahas lagi di sesi yang lain bagaimana konsep balong bakalako dalam keluarga dan dalam masyarakat. Ini penting untuk kita rumuskan secara bersama-sama dan mudah-mudahan konsep ini ya bisa kita wujudkan. Saya ingin sudah komunikasi dengan Ustadz Redi, mudah-mudahan ada peluang di sekolahnya beliau. Kita ingin coba di SD-nya Ustadz Redi. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa Pak Dr. Hadi. Beliau lebih banyak memaparkan tentang bagaimana konsep pendidikan karakter balong bakalako yang kemudian diimplementasikan di dalam pendidikan. Kami bersama beliau di Universitas Samawa di Fakultas Keguruan selalu intens mendampingi sekolah-sekolah, kemudian pusat-pusat pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya nilai-nilai karakter di tengah masyarakat. Kemudian kami mendukung juga yang namanya program Kemendikbud tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya rasa poin itu yang penting nanti gambaran model itu nanti Pak Dr. Hadi itu akan bisa menjadi rangka acuan nanti pemerintah daerah untuk disodorkan dan kemudian nanti kita akan membuat bukunya lebih lanjut di kegiatan selanjutnya.
Selanjutnya pemateri kita yang ketiga, beliau ini sangat penting di pemateri yang ketiga ini, Bapak Dr. Burhan Ali, ya. Beliau ini nanti akan banyak berbicara tentang dialog imajiner tadi yang akan disampaikan. Jadi bagaimana tentang makna dialog imajiner dalam perspektif bahasa. Kepada beliau kami persilakan. Ya, beliau ini ini Pak, boleh berdiri Pak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati adalah Bapak Profesor Studi Bapak Hasan Saki. Kami hormati. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, berkaitan dengan falsafah tahu semawa dalam cerminan bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah adab berbahasa tahu semawa dalam cerminan bahasa juga. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana etika berbahasa itu dikaitkan dengan arti tahu semawa, yaitu adab berhenti itu salah berhenti itu kita bilang. 2 pokok yang pertama itu konteksnya adalah dalam rangka memperkaya bahan-bahan yang sudah disampaikan oleh narasumber lain, misalnya tadi malam oleh Buya, kemudian tadi oleh kami Pak Hatta Kaliwang, narasumber lain juga. Kemudian sebelum saya menyampaikan 3 hal ini, saya ingin menyambung apa disampaikan oleh Prof. Masud. Jadi kalau bahasa yang kita pandang sebagai perekam budaya, maka sesungguhnya bahasa itu harus kita ajarkan agar dia menjadi lestari. Bagaimana mungkin kita bicara tentang tata nilai dan bagaimana nilai itu akan diajarkan kalau persoalan pembelajaran bahasa itu tidak berlintas. Kita masih ribut dengan mana yang benar, korong apa ngorong, basedar atau besedar. Ini masih kita ribut. Kemudian tadi beliau juga menyinggung, katanya kalau ayah anda Pak Arif Jawas Kalanis itu tidak kenal di Kaliwang. Di saya Kerewen juga tidak kenal kata Kalanis ini. Kemudian kita tanya ya Pak Dr. Gunawan yang notabene adalah dia penutur dialek sekolah besar. Itu beliau juga tidak mengerti. Itu kalau ada kosakata Kalanis. Artinya yang ingin kami katakan bahwa ini saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh budayawan kita, yaitu Ais tadi, dialog imajiner dari sastrawan kita. Jadi kalau bisa dialog imajinernya itu sekali-kali yang menyentuh tataran realitas, yang mana dialognya itu sekali-kali dikonsultasikan, dikomunikasikanlah dengan para ahli bahasa. Ya kalau seandainya kita tarik ke dalam judul ini, Parti Kalanis, mengapa tidak saja kita katakan Parti tahu dan tanda sama saja? Karena Parti itu dari inti, Parti suatu pegangan. Pegangan itu jelas dia, meskipun dia ada dikotomi, ya pegangan itu yang baik, tidak yang buruk. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Karena itu ada satuan-satuan bahasa yang mengikutinya, sehingga tidak mungkin dia bermakna negatif. Seperti itu. Oleh karena itu dalam konteks ini yang kami katakan bahwa kegiatan standarisasi dalam hal ini harus perlu dipertimbangkan. Begitu juga kalau saya mau secara kritis, mohon maaf, saya tidak tahu mungkin pendapat mungkin juga kata Ais atau siapa saja, itu konsep Pariri dan Pariri. Kalau kita lihat dari lingkungan, saya tidak tahu dari ayah anda di Rais, dari segi ilmu sastra saja, itu permainan bunyi itu sudah tidak menarik. Kalau semalam bunyi A itu kesannya agak lebih bawah. Kemudian dari segi sintaktis, Pariri hampir tidak ada kalau kita ikutkan. Jadi objek yang mengikuti Pariri itu adalah kata rendah. Tidak pernah kita menemukan konstruksi Pariri anak, tapi jatuh anak. Jadi yang kita beri itu barang. Jadi artinya yang ingin saya katakan bahwa sastrawan-sastrawan kita, budaya-budaya kita itu sekali-kali dialognya tidak imajiner. Jadi dia dialognya dengan ahli bahasa.
Nah, seperti itu, sehingga jangan sampai istilah-istilah yang kita cetuskan lalu kemudian bikin pusing pengguna bahasa, sehingga kemudian tidak diakui dan tidak pernah dipakai. Dan sesungguhnya bahasa istilah yang kita gunakan itu adalah untuk dipakai. Ini hal yang ingin saya sampaikan sebagai penanda. Kemudian yang berikutnya berkaitan topik ini. Topik ini adalah topik yang menarik oleh Mas saya karena memang topik yang berkaitan dengan adab ini adalah menjadi topik yang menjadi tren di era kita yang notabene yang sekarang kita berada di era industri 4.0 ini, di mana media sosial itu menjadi peran strategis, di mana penggunaan bahasa itu menjadi dominan di situ. Dan ketika penggunaan bahasa itu dominan, maka penggunaan bahasa yang tidak produktif yang menimbulkan ketidakrukunan itu menjadi dominan. Oleh karena itu persoalan ini yang menjadi penting. Kita tahu misalnya dalam konteks nasional kita dengar pernyataan Abu Janda misalnya bahwa yang arogan itu adalah Islam, FPI itu adalah preman dan sebagainya. Ini hal-hal yang dan yang terakhir itu misalnya Pak Tudung misalnya dari TNI jadi yang sekarang dari Pangdam atau Panglima ya. Nah, itu kan mencoba mengatakan bahwa Tuhan itu dari Arab. Nah, ini kan tidak kurang tepat. Artinya bahwa kesalahan berbahasa itu sebenarnya tidak semata-mata terkait dengan persoalan bagaimana diksi, tetapi kita bagaimana etika, kesopanan atau kesantunan itu dimiliki oleh penutur bahasa itu. Dan terakhir kita ada mahasiswa kita yang KKN itu memproduksi bahasa-bahasa yang kurang baik. Misalnya kemarin ada banyak mahasiswa yang diusir, termasuk mahasiswa Unpad karena mencoba mencela lokasi di mana mereka berKKN. Kemudian kita coba tarik satu dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan falsafah. Falsafah itu kalau kita padankan sama dengan falsafah hidup ya, atau gagasan atau pendidikan atau boleh dikatakan sikap batin yang paling mendasar yang dimiliki oleh suatu kelompok sosial. Oleh karena itu dia dipandang suatu yang indah oleh kelompoknya itu, lalu kemudian dicoba untuk dipertahankan, lalu kemudian dilestarikan. Tadi malam Pak Budian Zulkifli mengatakan bahwa manusia Sumbawa itu adalah manusia yang boleh dikatakan kemarin tadi malam itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa manusia Sumbawa itu cerdas, karena mencoba membandingkan satu manusia Sumbawa bisa berpadangan dengan berjuta-juta atau 1.000. Nah sekarang apa bukti bahasa yang menunjukkan bahwa manusia Sumbawa itu cerdas? Saya ingin mengatakan bahwa tingkat berpikir manusia itu ada dua tipenya. Jadi jenis berpikir itu ada dua, ada yang berpikir analitis dan non analitis. Yang berpikir non analitis itu adalah kita mencoba membuat suatu rumusan kesimpulan terhadap suatu fakta atau realitas yang tidak didasarkan atas dasar-dasar logika tertentu. Misalnya tadi saya tanya, kan dapat nih jam berapa sampai ke Jambelan? Jam 4, ya kenapa lama? Beliau mengatakan tadi saya makan soto lama, tapi saya mencoba membuat kesimpulan lain, kita akan dapat itu karena ke pacarnya ini. Nah kesimpulan yang saya buat, pernyataan yang saya buat yang tidak didasarkan atas dasar-dasar logika tertentu itulah yang disebut berpikir non-analitis. Artinya bahwa kita mencoba menyimpulkan suatu fakta tanpa didasarkan atas suatu fakta lain yang mendukung kesimpulan kita. Sedangkan yang kedua itu adalah berpikir analitis. Berpikir analitis itu adalah berpikir yang mana kita membuat suatu kesimpulan, rumusan terhadap suatu fakta, dan kesimpulan kita itu benar. Ya, misalnya, Bang Parti itu pintar karena memang ketika dia kembali dari kuliahnya kan, ketika masa kuliah itu di rumah rajin membaca. Kalau kemudian setiap tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya, dia selalu mengerjakannya dan nilainya mendapat nilai yang bagus. Nah ini kemampuan berpikir analitis. Nah, kemampuan berpikir analitis ini yang dikenal dengan penalaran. Ya, penalaran, makanya dalam dunia karang mengarang kita tidak pernah mengenal istilah berpikir karangan, tetapi penalaran dalam karangan itu yang kita kenal. Makanya penalaran itu ada dua jenisnya. Ada penalaran deduktif. Nah sekarang bukti ada bahasa Sumbawa itu apa? Kita lihat pada dua.
pada 3 misalnya, pada lawas atau sakeco. Ini yang sering disampaikan oleh Prof. Masud dan ini tidak dimiliki oleh Israel. Jadi sakeco atau lawas itu memiliki sistem penalaran yang sifatnya deduksi. Jadi deduksi itu adalah suatu proses berpikir yang mana kita membuat suatu rumusan kesimpulan ya terhadap suatu fakta dan fakta yang berdasarkan suatu rumusan yang sifatnya umum lalu yang khusus. Makanya di akhir dari sakeco maupun lawas itu pasti diakhiri oleh kesimpulan. Artinya bahwa proses untuk menghasilkan suatu lawas itu adalah melalui suatu proses penalaran, yaitu penalaran deduksi. Kemudian yang kedua itu adalah ama itu peribahasa. Peribahasa itu kalau kita contohkan Inggris yang marah Rebong kentang, rebong kentang. Jadi itu adalah model berpikir analogi. Itu berpikir analogi itu adalah satu penalaran yang sifatnya induktif sifatnya. Jadi misalnya sakiti diri ke salaguri sapuin. Jadi berpikir analitis itu adalah mencoba membuat suatu kesimpulan terhadap suatu fakta yang baru berdasarkan fakta yang sudah diketahui sebelumnya. Itu berpikir analogis. Jadi manusia Sumbawa itu adalah manusia yang memang cerdas. Di samping itu manusia Sumbawa itu adalah memiliki daya saing. Memiliki daya saing. Kita kenal ada istilah yang sudah disampaikan tadi, bahu selayu, bahu sesama diri, bahu sesaing diri, bahu disentani. Nah itu falsafah yang kedua. Kemudian yang ketiga itu bertanggung jawab. Nah bertanggung jawab tadi detailing, garanti, kemudian saling diri, kemudian marabuti bau balakatnya sikap konsistensi di situ diperlukan ya untuk model tersebut. Begitu juga ada lamin berari kulit katakan di balu, lamin berari kolak katakan ling belek. Nah ini adalah menuntut bahwa sudut pimpinan itu adalah membutuhkan suatu tanggung jawab. Begitu juga sifat-sifat lain yang sudah disinggung oleh ayahanda kami, ketaliwang, hormat, kemudian mandiri. Kemudian masalah adab berbahasa. Jadi adab berbahasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Suharli dan juga Prof. Masud bahwa satu hal yang selalu yang dimiliki oleh manusia dan yang tidak pernah lepas itu adalah bahasa. Ya satu-satunya kalau telinga bisa kita lepas telinga ya, tapi bahasa tidak pernah selepas. Dan menurut Prof. Masud ini sampai mimpi pun bahasa itu selalu mengikuti, pasti menggunakan bahasa. Nah kaitannya dengan ini bahasa ini juga dapat membuat kita banyak teman dan sebaliknya. Artinya ya bahasa itu memiliki seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Nah itu bahasa. Jadi kalau kita ingin banyak teman maka kita harus berbahasa yang santun dan sebaliknya. Nah itu. Oleh karena itu dalam bertutur kata itu sebabnya ya harus kalau ada tahu ya harus itu perhatikan. Kemudian itu senenge itu baru menong, kemudian tiba-tiba itu milin kan langsung tersinggung. Kemudian yang berikutnya itu ya kita gunakan penanda-penanda hormat seperti pronomina kaji, kajulin, Syria, nenek. Nah itu. Kemudian selain itu ya gelar-gelar jabatan yang dimiliki juga bisa dipakai, misalnya Pak Bupati, Sultan. Itu hal itu yang bisa dipakai. Dalam konteks lain untuk menyuruh ataupun menolak tadi sudah disinggung oleh Pak Agni Ngaruh tadi seperti itu ya. Nah ini dan itu hal-hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan komunikasi orang Sumbawa. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah berkaitan dengan falsafah adat berhenti sarang berhenti itu kita bulan. Nah ini yang penting kita tahu bahwa budaya seperti pemiliknya itu memiliki dua sisi. Ada sisi yang baik dan ada sisi yang tidak baik. Dia akan selalu tumbuh dan berkembang. Oleh Prof. Ayahanda kami dari Prof. Samsudin
dan dia ini tidak lepas dari terpaan atau ukuran budaya lain yang datang dari luar. Nah, lalu sekarang bagaimana budaya kita yang kita miliki, budaya Tahu Semawan ini bisa dikendalikan sehingga tetap berada dalam koridor adat Balenti Besaran salah berita kita pula itu. Kami mencoba menelusuri dalam Al-Quran bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Ini pertengahan awalnya itu. Ini penggalannya. Yang artinya bahwa dan hendaklah berkata yang baik kepada semua orang. Ada dua kata kunci dari surat ini, artinya itu. Pertama itu adalah kepada semua orang, dan yang kedua itu adalah yang baik kepada semua orang. Artinya kita berbicara tidak mengenal strata sosial, kemudian dari mana dia, kemudian tidak mengenal dia itu Kristen. Tadi ada teman kita dari Mandar, jadi dia ke bangsa lain yang non Muslim pun kita harus dituntut berkata yang baik, karena di sana ada semua manusia. Nah, yang kedua itu adalah berkata yang baik. Nah, berkata yang baik ini bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa suratnya, itu dalam surat An-Nisa, kemudian surat Al-Isra, An-Nisa ayat 5, 8, 9 dan 63, kemudian surat Al-Isra ayat 23 dan 18, lalu kemudian surat Al-Baqarah ayat 239, ayat 35 dan Al-Ahzab ayat 32 dan surat Toha ayat 44. Setidaknya ada 6 cara kita berkomunikasi yang dituntut di sana, yang saya sebut dengan 6 Q, yaitu kaulan sadida, ya, kaulan karima, kemudian kaulan ma'rufah, kemudian kaulan laina, kaulan baliga, dan kaulan maisura. Saya ini 3 saja menyinggung, nanti tugasnya Tuan Guru Suryo sama KM Budi, ya. Yang pertama itu adalah kaulan sadida. Jadi kaulan sadida itu ada dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yaqulu kaulan sadida. Jadi di sana, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi artinya di sini adalah perkataan yang benar itu adalah perkataan yang baik. Artinya ini sepadan dengan kita berkata jujur. Artinya bahwa apa yang kita katakan, pernyataan yang kita keluarkan itu sesuai dengan fakta empirisnya. Nah ini, kalau tadi saya tadi makan soto, jadi benar dia makan soto itu kan dapat itu. Jadi bukan dia pergi ke rumah mantan pacarnya itu. Yaitu artinya berkata yang jujur. Kemudian yang kedua adalah kaulan karimah. Nah, kaulan karimah ini ayat dalam surat Al-Isra yang ada 23, yaitu wa qul lahum kaulan karimah, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Sebenarnya perkataan ini ditujukan kepada kedua orang tua, tetapi aktivitas berbahasa dengan lemah lembut itu adalah ditujukan kepada semua orang. Nabi Muhammad saja kepada istrinya menyapa dengan lemah lembut, ya Aisy, ya Humairah katanya. Jadi Aisyah itu dalam bahasa Arab, kalau terjadi pemenggalan pada posisi akhir itu menandai bahwa itu adalah menandai kehangatan. Nah itu ini berkata satu kata yang baik kepada orang tua. Artinya prinsip ini sama dengan prinsip teori komunikasi yang dikembangkan oleh para ahli bahasa dalam teori masjid. Dan yang terakhir itu adalah kaulan ma'rufah dalam surat An-Nisa ayat 5, wal yaqulu wa qulu lahum kaulan ma'rufah, dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Artinya bahwa yang baik di sini dalam konteks ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Makna kata babi atau sapi dalam komunitas Islam tentu akan berbeda muatan maknanya dengan kata sapi bagi etnis Bali. Oleh karena itu kita dituntut untuk mencermati, untuk mengucapkan kata-kata atau berbahasa dengan melihat siapa lawan bicara kita, siapa di mana dan dalam konteks apa kita berbicara. Ini saja yang kami sampaikan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, merinding saya mendengar ungkapan dari beliau, bahkan beliau menyampaikan lewat ayat-ayat Al-Quran. Jadi dapat saya petik bahwa bahasa itu harus diajarkan dan dilestarikan.
pentingnya dialog imaginary itu dikonsultasikan dengan ahli bahasa. Kemudian standarisasi bahasa itu perlu dipertimbangkan. Dan yang paling penting tadi itu adalah bagaimana kita mampu berpikir secara analitik dan normatif. Kalau saya menyatakan di jurnal internasional di office saya itu adalah bagaimana kita menumbuhkan high model thinking skill, keterampilan kita dalam berpikir tingkat tinggi. Saya rasa itu penting dari statement beliau tadi. Selanjutnya kepada Bapak Mufti Johari SPDSD akan menyampaikan tentang bagaimana menggunakan adab edab kaitan sama. Pada beliau persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lingkar laut itu yang nanti laut kita. Sebab apa? Kalau beliau bertiga itu berbicara dalam konteks akademik, analisa akademik ya. Kaji berkelanti ini kalau itu bahasa itu langan pandangan telas sangadunganu tananang terasa pandangan sangadunganu tulau kita udi loka benar kita engkaji loka. Jadi kali coba kaji senapak laku sia seperti ubi apa di kaki bahasa gitu langan. Jadi untuk manusia itu bermasa siap di kajian laminan ibadah itu profesor ada 2 doktor. Kami kaji hanya guru salah suku guru dari paling pintar pang Indonesia atau pang dunia ya, dan si guru sekolah dasar karena harus mengajar itu mata pelajaran. Lamin gue jadi ajar matematika kali 5 bulan kenatan sampai pensiun tuh saya belajar. Tapi saya untung nah lain dalam sejam 2 jam. Jadi syukur-syukur otak tuh baru merata. Itu semula mau. Tadi terima kasih laku diri Adinonda Jangka kaji pondang kaji kamu Profesor Dr. Kiai Haji bin Syamsuddin olah diri Ustadz Suryo kasanatan kaji lakuta sanuman pekeranti ku akan sejahtera semula terima.